Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini Harunisa dengan NIM 2030 202185. Pertama-tama saya akan menjelaskan surah An-Anfal ayat 72, di mana merupakan surah ke-8 dalam Al-Quran dan termasuk dalam golongan surah Madaniyah. Kandungan dari surah Al-Anfal ayat 72 ini menjelaskan kegiatan yang bisa menjadi bukti keislaman seseorang, yakni yang berhijrah. Selain itu, dalam ayat ini disebutkan 3 golongan kaum muslimin beserta hubungan ketiganya. Golongan pertama adalah kaum yang disebut memperoleh derajat tertinggi dan mulia di sisi Allah, yaitu kaum muhajirin. Yang kedua, golongan kedua adalah kaum Ansar di Madinah yang memeluk agama Islam. Dan golongan yang terakhir adalah kaum muslimin yang tidak melakukan hijrah ke Madinah. Ayat 72 dalam surah An-Anfal ini menjelaskan tentang hijrah merupakan peristiwa dahsyat dalam sejarah agama dan kemanusiaan. Dari sudut keagamaan, hijrah merupakan peristiwa yang berkaitan erat dengan perjuangan Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat beliau dalam memperjuangkan tegaknya Islam di Mekah. Adapun dari sudut kemanusiaan, peristiwa hijrah merupakan implementasi dari ajaran agama Islam mengenai pentingnya menghormati, menjaga, dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Surah An-Anfal ayat 72 ini melukiskan bahwa kaum muhajirin saling melindungi satu sama lainnya. Itulah wujud dari persaudaraannya. Terus yang kedua, surah Al-Hujurat ayat ke-12, di mana merupakan surah ke-49 dan tergolong dari surah Madaniyah. Isi kandungan dari surah Al-Hujurat ayat 12 ini, yang pertama adalah Allah memerintahkan orang yang beriman untuk menjauhi prasangka buruk. Selanjutnya adalah Allah melarang untuk mencari keburukan dari orang lain. Dan Allah juga melarang manusia untuk melakukan ghibah. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12 ini berisi tentang larangan bergosip dan prasangka buruk kepada orang lain. Berprasangka buruk kepada sesama manusia sebenarnya dilarang oleh agama manapun. Dalam ayat ini Allah juga melarang memata-matai dan mencari keburukan dari orang lain. Lalu Allah mengingatkan kembali untuk selalu bertakwa. Dengan takwa, seseorang akan terjaga dari buruk sangka atau terjaga dari mencari keburukan orang lain dan ghibah. Terus berikutnya surah Al-Isra ayat 32. Surah ini menjelaskan larangan mendekati zina. Maksudnya ialah kita melakukan perbuatan yang membawa pada perzinahan seperti pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, membaca bacaan yang merangsang, menonton tayangan sinetron dan film yang mengumbar sensualitas, dan merebaknya pornografi dan porno aksi. Larangan melakukan zina itu diungkapkan, yakni larangan mendekati zina itu memberikan kesan yang tegas bahwa jika kita mendekati zina saja sudah dilarang, apalagi kita melakukannya. Dengan pengungkapan yang seperti ini, seseorang akan dapat memahami bahwa larangan melakukan zina adalah larangan yang keras, sehingga benar-benar harus dijauhi. Untuk itu kita harus benar-benar menjauhi zina, karena itu perbuatan yang sangat keras, sehingga harus benar-benar dijauhi. Berikutnya surah An-Nur ayat ke-2. Isi kandungan dari surah An-Nur ayat ke-2 ini, yang pertama perintah Allah untuk mendera pezina perempuan dan pezina laki-laki masing-masing 100 kali. Dan yang kedua, orang yang beriman dilarang berbelas kasihan kepada orang yang melakukan zina tadi. Jika orang yang melakukan zina tadi melaksanakan hukumnya, maka orang beriman dilarang untuk berbelas kasihan. Dan yang ketiga, pelaksanaan hukum tersebut disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Dalam surah An-Nur ini menjelaskan perbuatan zina itu dikategorikan menjadi 2 macam. Yang pertama musang, yaitu zina yang sudah balik, berakal, merdeka, ataupun yang sudah menikah. Dia dilempari dengan batu yang sederhana sampai dengan meninggal. Dan yang kedua itu gairu musan, yaitu pezina yang masih lajang, belum pernah menikah. Hukumnya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun.
Berikutnya surah Az-Zumar ayat ke-39. Kandungan dari surah Az-Zumar ayat pertama, Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk menyembah hanya kepada Allah. Dan yang kedua, untuk kelanjutan hidup di dunia kita diperintahkan bekerja sesuai dengan keahlian kita agar kita mencapai hasil yang maksimal. Terus yang ketiga, sama ibadah yang meliputi sholat, zakat, puasa, dan lain-lain hendaklah kita lakukan secara ikhlas karena Allah. Tafsir dari Az-Zumar ayat ke-39 ini penjelasannya menggambarkan di mana posisi Nabi Muhammad kita berhadapan dengan orang-orang yang musyrikin. Orang-orang yang musyrikin mereka yang menyembah berhala. Untuk mempertegas posisi itu, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar menyampaikan kepada kaumnya untuk mengerjakan apa yang ingin mereka kerjakan, dan Nabi mengerjakan apa yang Nabi kerjakan. Akibat dari perbuatan itu kelak, kamu akan mengetahui hasil dari perbuatan tersebut. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa amalan orang-orang yang hidup dipertontonkan kembali kepada orang-orang yang telah mati, yaitu dari kalangan kaum keluarga, sanak, famili yang ada di alam barzah. Dengan wafatnya seseorang, maka ia dikembalikan ke alamnya. Di sana Allah akan memberitahukan kepada setiap orang tentang hasil dari perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya semasa ia di dunia dengan cara memberikan balasan terhadap amal mereka. Kebaikan dibalas dengan kebaikan dan kejahatan dibalas dengan azab dan siksa. Berikutnya surah At-Taubat ayat 105. Isi kandungan surah At-Taubat ayat 105 ini, yang pertama, setiap orang berusaha mencari ekonomi, yakni mencari harta halal yang sesuai dengan syariat agama Islam. Yang kedua, setiap usaha pasti akan diketahui Allah. Dan yang ketiga, setiap usaha akan menuai balasan atau hasil yang telah kita lakukan. Dan yang keempat, setiap perbuatan seseorang, baik dan buruk kelak, di akhirat akan diperlihatkan apa yang kita lakukan. Surah Yunus ayat 40 sampai dengan 41. Surah Yunus ini merupakan salah satu surah yang ada di kitab suci Al-Quran yang terdiri dari 109 ayat. Surah Yunus ayat 40 sampai 41 menjadi ayat yang paling banyak dibahas di kalangan umat. Kedua ayat tersebut berisi tentang ajakan kepada manusia untuk menjauhi kejahatan dan kekerasan. Isi kandungan surah Yunus yang pertama, manusia terbagi menjadi dua golongan. Kedua, Allah Maha mengetahui siapa yang berbuat kerusakan. Dan tiga, orang-orang yang tidak beriman adalah para pembuat kerusakan terbesar. Dan yang keempat, Allah merintahkan Rasulullah dan kaum muslimin untuk menjauhi orang-orang yang mendustakan Al-Quran dan menjauhi perbuatan mereka. Yang kelima, Allah memerintahkan Rasul dan kaum muslimin terlepas dari perbuatan orang-orang yang tidak beriman. Dan keenam, setiap amal akan ada konsekuensi dan balasannya. Amal baik membawa kita ke surga dan amal buruk menyeret kita ke neraka. Dan yang ketujuh itu surah Yunus ayat 40 sampai dengan 41 ini merupakan pengarahan dari Allah untuk menghadapi orang yang tidak beriman tanpa kekerasan, dia mengedepankan akhlak yang mulia. Berikutnya surah Al-Maidah ayat 32. Isi kandungan surah Al-Maidah ayat 32 ini, yang pertama, membunuh adalah dosa yang besar. Yang kedua, memelihara nyawa manusia adalah pahala yang besar. Dan yang ketiga, ayat ini menunjukkan Islam mengajarkan untuk menjaga kehidupan dan menjauhi tindakan kekerasan. Dan yang keempat, Allah telah mengatur para rasul dengan membawa keterangan yang nyata. Dan yang kelima, di antara Bani Israel yang melampaui batas meskipun mereka telah mengetahui apa yang telah dilarang oleh Allah dalam tafsiran Ibnu Katsir ini, bahwa setelah datang bukti nyata dan di antara mereka melampaui batas, namun setelah mereka mengetahui, hal itu membuat mereka sadar. Sehingga yang demikian itu adalah celaan dan kecaman atas pelanggaran yang mereka untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Berikutnya surah Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191. Surah Al-Imran ayat 190 ini menjelaskan bahwa
Dalam penciptaan langit dan bumi, serta silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi ulul albab, yakni orang-orang yang berakal, orang-orang yang mau berpikir, orang-orang yang mau memperhatikan alam, dan orang-orang yang kritis. Sedangkan pada ayat 191 ini, Allah menjelaskan ciri-ciri dari ulul albab itu, yaitu apabila memperhatikan sesuatu selalu memperoleh manfaat dan terinspirasi oleh gejala besaran Allah di alam ini. Perilaku yang mencerminkan surah Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191. Yang pertama, mentafakuri atau memikirkan ayat-ayat Allah dengan cara tadabbur alam. Kedua, selalu zikir dalam keadaan apapun, baik itu duduk, berdiri, berbaring, maupun kita lagi susah ataupun bahagia, kita harus selalu berzikir. Terus surah Al-Imran ayat 159 menjelaskan isi kandungan. Yang pertama, Rasulullah memiliki sifat yang lemah lembut dan sifat itu disebabkan oleh rahmat Allah. Kedua, manusia menyukai pribadi yang lemah lembut. Sebaliknya, membenci kata-kata yang kasar dan sikap keras hati. Dan yang ketiga, Rasulullah memiliki akhlak yang agung, diantaranya adalah pemaaf, suka bermusyawarah dan tawakal. Tafsir dari surah Al-Imran ayat 159 ini, yang pertama adalah lemah lembut adalah rahmat Allah, kedua menjauhi dari sifat kasar, ketiga seni memaafkan dan sikap demokratis, dan yang terakhir keempat tawakal menyikapi hasil musyawarah. Dalam ayat ini menunjukkan sikap sabar, lemah lembut, rasa rahmat, belas kasihan, dan cinta kasih Rasulullah dalam memimpin. Surah Luqman ayat 13 sampai dengan 14 adalah ayat yang mengabadikan pelajaran Luqman Al-Hakim kepada anaknya, yakni pelajaran paling utama, yaitu tauhid. Luqman mengatakan kepada anaknya agar jangan menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah adalah perbuatan aniaya yang paling besar. Lalu Allah menutup ayat 14 ini dari surah Al-Luqman ini dengan memerintahkan untuk bersyukur kepadanya dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Isi kandungan surah Al-Luqman ayat 13 sampai dengan 14. Yang pertama, orang tua harus mendidik anak-anaknya untuk bertauhid kepada Allah. Pendidikan ini yang paling utama sehingga menjadi pendidikan pertama yang diberikan Luqman kepada anaknya. Kedua, surah Luqman ayat 13 ini berisi larangan berbuat syirik. 3. Syirik merupakan kezaliman yang paling besar. Tidak ada perbuatan zalim atau aniaya yang melebihi besarnya dosa syirik. Keempat, surah Luqman ayat 14 berisi perintah di mana seorang anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibu yang telah mengandung, melahirkan, mengasuh dengan penuh susah payah. Dan yang kelima, wajib bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada orang tua. Dan yang terakhir, keenam, ayat ini mengingatkan bahwa sesama manusia akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita di dunia atas perilaku yang telah kita lakukan di dunia ini. Adapun perilaku yang mencerminkan isi kandungan yang terdapat dalam surah Al-Luqman ayat 13 sampai dengan 14 ini. Yang pertama, perilaku seseorang yang selalu menyembah hanya kepada Allah dalam kehidupan sehari-harinya. Kedua, perilaku seseorang yang tidak menyembah kepada selain Allah. Dan yang ketiga, perilaku seseorang yang selalu berbakti kepada orang tua. Membahas surah Al-Hujurat ayat 10, merupakan surah ke-49 dalam Al-Quran yang terdiri dari 18 ayat dan tergolong dalam surah Madaniyah. Surah Al-Hujurat mengisahkan tentang pesan-pesan dalam kehidupan sosial di masyarakat. Adapun dalam ayat 10 diceritakan tentang hubungan di antara orang-orang yang beriman. Isi kandungan surah Al-Hujurat ayat 10, yang pertama, orang-orang mukmin meskipun bukan saudara kandung, mereka terkait dengan persaudaraan iman bagaikan saudara sekandung. Bahkan ikatannya itu lebih kuat lagi. Dan yang kedua, ketika ada orang-orang yang mukmin berselisih atau bertikai, kewajiban itu bagi mukmin lainnya untuk mendamaikan mereka, terutama pemimpin kaum muslimin tersebut. Mereka yang paling wajib untuk mendamaikannya. Yang ketiga, pertikaian bisa terjadi bahkan di antara dua orang. Meskipun bertikaian dua orang, wajib bagi mukmin lainnya untuk mendamaikannya mereka, apalagi jika yang bertikaian itu banyak orang.
Tempat orang-orang yang mukmin harus menjadikan bertakwa sebagai landasan dan seluruh amal dan aktivitasnya, termasuk dalam mendamaikan dua orang yang bertikai ini. Dengan bertakwa, ia bisa adil dan juga bisa memperoleh rahmat Allah. Terus surah Al-Baqarah ayat 83 ini menjelaskan di mana surah kedua dalam Al-Quran yang termasuk dalam surah Madaniyah, surah terpanjang dalam Al-Quran yang mengatur banyak hal dalam kehidupan masyarakat. Surah Al-Baqarah ayat 83 adalah ayat yang mengajarkan untuk berbuat baik kepada manusia dalam perjanjian Bani Israel, untuk bertauhid kepada Allah. Dan seluruh surah Al-Baqarah ayat 83 ini adalah ayat yang mengisahkan perjanjian Bani Israel kepada Allah untuk berpegang teguh pada pokok-pokok agama, mulai dari tauhid, berbuat ihsan kepada orang tua dan masyarakat di sekelilingnya, hingga mendirikan salat dan menunaikan zakat yang merupakan kewajiban kaum muslimin. Isi kandungan surah Al-Baqarah ayat 83 yang pertama, perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Kedua, berbuat baik kepada kerabat, anak yatim, ataupun orang miskin. Dan tiga, perintah berkata dengan perkataan yang baik. Dan yang terakhir adalah yang keempat, perintah melaksanakan sholat dan membayar zakat. Perilaku yang berhubungan dengan surah Al-Baqarah ayat 83 ini, yang pertama, senantiasa mentauhidkan Allah dan tidak menyembah selain Allah. Yang kedua, senantiasa menghormati dan mematuhi dan memuliakan kedua orang tua. Ketiga, membantu kebutuhan-kebutuhan orang lain, baik kebutuhan kerabat, anak yatim, maupun parkir miskin. Dan yang keempat, senantiasa mendoakan kebaikan atas kedua orang tua kita yang telah merawat kita dari kecil. Dan yang kelima, mendirikan salat fardu secara berjamaah dan tepat waktu. Dan yang keenam, menginfakkan harta kita di jalan Allah. 7, berperang lebih baik kepada orang lain. Dan yang ke-8, segala ketentuan yang diberikan Allah kepada orang tua, kita baik fisik orang tua, baik harta orang tua, baik cara berpikir orang tua, yang semestinya selalu kita syukuri. Dan 9, menaati seluruh perintah orang tua kita selama tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Dan yang terakhir itu ke-10, memenuhi segala janji-janji yang pernah diucapkan dan ditetapkan. Berikutnya surah Al-Maidah ayat 48 menjelaskan tentang anugerah dan kebenaran tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Al-Quran merupakan kitab suci yang membawa kebenaran dan melengkapi kitab suci yang turun sebelumnya. Hal ini tidak terkecuali dengan surah Al-Maidah ayat 48. Isi kandungan surah Al-Maidah ayat 48 yang pertama adalah Al-Quran adalah kitab samawi terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab suci sebelumnya seperti Taurat dan Injil. Yang kedua, Al-Quran menjadi satu-satunya kitab suci yang terpelihara dengan baik sehingga ia tidak akan mengalami perubahan dan pemalsuan. Hal ini berbeda dengan kitab suci lainnya. Dan yang ketiga, perintah kepada setiap muslim akan memutuskan perkara dengan hukum yang ditetapkan Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Dan yang keempat, setiap muslim diberikan syariat yang berbeda dan diperintahkan untuk menaati dan mengamalkan isinya. Dan kelima, perintah menggunakan akal dan segala potensi yang telah diberikan oleh Allah agar menjadi umat pilihan unggul dan berkembang menjadi lebih baik dan semakin lebih baik lagi. Yang keenam, Allah memberikan syariat tersendiri kepada setiap umat untuk menguji sejauh mana mereka mengimplementasikan syariatnya yang tertuang dalam kitab samawi masing-masing. Dan yang ketujuh, perintah untuk berkompetisi dan menjadi lebih baik dan menjadi yang terbaik sesuai dengan petunjuk yang termuat dalam kitab suci. Yang kedelapan, peringatan bahwa pada akhirnya manusia akan kembali kepada Allah dan di akhirat akan dipertanggungjawabkan semua amalan sesama di dunia. Amalan mereka itu yang di dunia itu akan dipertanggungjawabkan. Dengan itu, surah Al-Maidah ini menjelaskan tentang anugerah dan kebenaran tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup kita tadi, sebagai pedoman hidup manusia. Al-Quran dijelaskan tadi membawa kebenaran dan melengkapi kitab suci yang turun sebelumnya. Hal ini tidak terkecuali dijelaskan di dalam surah Al-Maidah ayat 48. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.